Presiden Joko Widodo sedang rajin menebar bantuan sosial. Atas nama pemerintah, Jokowi membagikan bansos beras 10 kg yang pembagiannya berlangsung hingga Juni 2024. Publik tentu menyoroti kegiatan Presiden ini. Pasalnya, bansos dibagikan jelang perhelatan Pesta Demokrasi 14 Februari 2024. Kemudian, Menteri Sosial yang adalah kader PDI Perjuangan, Tri Risma Harini, tak dilibatkan dalam pembagian bansos tersebut. 2 dari 3 capres peserta pemilu pun menanggapi pembagian bansos oleh Jokowi. Calon Presiden nomor urut 1, Anies Baswedan, mengkritisi alokasi penyaluran bansos saat masa kampanye. Sementara, sang cawapres Muhaimin Iskandar mengingatkan Jokowi bak orang tua, awas kualat. Kapan rakyat membutuhkan, di situ diberi bansos. Ada jadwalnya. Jadwalnya sesuai kebutuhan rakyat, bukan sesuai dengan jadwal kebutuhan politik yang mau memberi. Karena yang memberi itu negara. Memang eksekusi ada di tangan pemerintah dan presiden. Kita harap presiden fair. Presiden benar-benar menggunakan bansos sebagai negarawan, bukan sebagai politisi. Kualat, Pak. Dan calon presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo, juga ikut berkomentar. Ganjar menyebut pembagian bansos dalam suasana politik merupakan hal biasa yang sudah dipahami masyarakat awam. Ya, bansos itu hak rakyat yang sudah disiapkan ya, maka hak rakyat harus diterima. Bahwa dalam suasana politik banyak yang mempolitisasi ya biasa saja, tapi rakyat saya kira paham. Artinya potensi tinggi. Pengamat ekonomi pun berpendapat agar Jokowi membagikan bansos setelah bulan Februari atau setelah pemilu berlangsung, agar bansos tak dianggap bermuatan politik. Ada satu kementerian, yaitu Kementerian Sosial, yang tidak dilibatkan atau belum dilibatkan. Padahal Kementerian Sosial ini memiliki database yang cukup lengkap dan cukup dalam terkait dengan penerima bantuan sosial. Amannya gitu ya, baiknya bansos ini diberikan setelah pemilu, setidaknya setelah pemilu pada 14 Februari mendatang, agar tidak rentan dipolitisasi seperti itu. Selain beras 10 kg, Presiden Jokowi juga kembali memberikan bantuan langsung tunai atau BLT Rp200.000 per bulan untuk Februari, Maret, dan April kepada 18,8 juta penduduk yang diklaim untuk mitigasi risiko pangan penduduk miskin di Indonesia. Tim Liputan, Kompas TV. Ya, Saudara, Presiden Joko Widodo membagikan bansos jelang pemilu menuai beragam tanggapan. Ada yang mengkritik, ada pula yang menganggap ya biasa saja menjelang pemilu. Namun yang jadi pertanyaan besar adalah mengapa kemudian Menteri Sosial Tri Risma Harini tidak ikut serta bagi-bagi bantuan sosial? Benarkah pembagian bansos ini bukan terkait dengan Pilpres, namun demi mitigasi risiko pangan penduduk miskin? Kami akan membahasnya di studio. Sudah hadir juru bicara Timnas Anies Muhaimin. Sudah ada Bu Tata Ujiati. Assalamualaikum Bu Tata, apa kabar? Baik, sehat ya? Sehat-sehat. Ya, dan juga ada Guru Besar Komunikasi Politik dari UNAS. Sudah ada Prof. Lely Aryani. Selamat pagi, Assalamualaikum. Prof. Lely. Selamat pagi, waalaikumsalam. Dan juga yang hadir ke studio ada juru bicara TPN Ganjar Mahfud, sudah ada Mas Michael Sianipar. Selamat pagi, Assalamualaikum. Selamat pagi, Mbak Disti. Ya, dan melalui sambungan daring ada juru bicara TKN Prabowo Gibran, sudah ada Pak Saleh Daulay. Selamat pagi, Assalamualaikum, Bung Saleh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya, apa kabar? Baik, alhamdulillah sehat, Mbak. Ya, ini pagi-pagi kita lagi membahas soal pembagian bantuan sosial yang dibagikan oleh pemerintah pusat. Dalam hal ini adalah Presiden Joko Widodo yang kemudian bisa dikatakan lagi tancap gas ini ya menjelang Pilpres 2024 yang kemudian 12 hari lagi. Saya langsung bertanya dulu deh ke Bu Tata ini dari Paslon 01. Tadi kenapa mengatakan kualat kalau dari paket berita yang sebelumnya? Kualat apabila memanfaatkan bansos yang sebenarnya adalah uang rakyat ya, untuk rakyat ya, yang membutuhkan, tetapi dipakai untuk kepentingan personal, kepentingan politik personal ya. Dan kita melihat memang
pembagian bansos oleh Presiden Jokowi yang bansos BLT dan juga pangan pada bulan Februari ini memang banyak mengandung kejanggalan yang kemudian kita melihat ini syarat unsur politik. Apa yang janggal? Yang pertama, dikatakan bahwa itu adalah BLT untuk menanggulangi dampak dari El Nino. Nah, sementara BMKG sendiri mengatakan bahwa dampak El Nino ini diprediksi berakhir Januari atau awal Februari. Artinya ketika dampak El Nino itu sudah ada, kenapa kemudian memaksa digulirkan pada bulan Februari? Apalagi 3 bulan sekaligus. Anda melihat pembagian bansos ini syarat sekali dengan nuansa politis begitu menjelang Pilpres? Iya, syarat sekali dengan politisasi ya untuk kepentingan 02 tentu saja karena di 02 kan ada anaknya presiden. Dan kita melihat bahwa biasanya bansos itu tidak digulirkan di awal tahun karena pemerintah biasanya itu awal tahun itu uang belum masuk dari pajak. Di Pemprov DKI waktu itu kami juga punya pengalaman, biasanya bansos-bansos itu kalau di Januari Februari itu belum keluar. Biasanya di pertengahan? Biasanya setelah Maret. Setelah Maret. Ya, jadi dengan adanya sekarang memaksa ada dana yang ada di bulan Februari ini kita pertanyakan kenapa. Yang pertama tadi tidak ada kedaruratan, kemudian yang kedua kenapa memaksakan, kemudian yang ketiga juga mengapa presiden sendiri harus membagikan kemana-mana dan terlihat ini di daerah-daerah yang memang jumlah pemilihnya banyak dan di mana 02 ini masih belum terlalu suaranya terlalu bagus seperti di Jawa Tengah dan Banten. Oke, Bung Saleh, tanggapan Anda soal ini? Ya, pertama begini, setiap perbuatan yang baik itu mesti harus didukung oleh siapapun, semua pihak harus mendorong. Nah, saya melihat bahwa pemberian bantuan sosial ini sebetulnya ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat dalam situasi seperti sekarang, karena memang dari sisi ekonomi masyarakat di basis paling bawah ini kan belum stabil, apalagi setelah pasca pandemi masyarakat sedang berkonsolidasi untuk menaikkan kembali daya belinya dan juga ekonominya masing-masing. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, bansos ini sudah ditetapkan oleh pemerintah sebelum 2024. Artinya perencanaannya itu sudah jauh hari. Ketika DPR itu berbicara dengan presiden ya terkait dengan APBN itu pembicaranya kan pada bulan Agustus tahun 2023. Dan itu sudah disahkan semua partai politik ada di sana dan itu semuanya ikut menyetujui. Itu sesuai dengan keterangan dari Menteri Keuangan juga kemarin itu bahwa memang anggaran dari untuk bansos ini sudah disetujui oleh DPR dan tidak ada satu fraksi pun di DPR yang menolak ini. Dan saya kira ini indikasi yang sangat baik. Kemudian yang ketiga, soal keterlibatan Bu Risma. Ini perlu saya tegaskan bahwa Ibu Risma tetap terlibat dalam persoalan bansos. Kenapa? Karena semua data-data penerima bantuan sosial di Indonesia itu sumbernya hanya satu, yaitu yang disebut dengan DTKS, ya kan, data terpadu kesejahteraan sosial. Itu tidak dimiliki oleh Presiden Jokowi secara pribadi, tetapi itu dimiliki oleh Kementerian Sosial yang itu tentu pasti diambil datanya dari Kementerian Sosial. Ini artinya bahwa pemberian bantuan sosial itu bukan pribadi, tetapi memang didasarkan pada data-data yang ada. Misalnya katakan ada 18,8 juta tadi. Misalnya diberikan bantuan seperti itu, pasti datanya dari Kementerian Sosial. Tapi begini Bung Saleh, kenapa kemudian Menteri Sosial ini tidak terlihat begitu, jarang terlihat di saat kemudian Presiden Joko Widodo ini tengah membagikan bantuan sosial pangan ataupun BLT, kalaupun memang datanya memang dari Kemensos, Bung Saleh? Ya, saya mau menjelaskan bahwa Bu Risma ini kegiatannya kan masih juga banyak. Saya persoalan apakah beliau bisa mendampingi presiden atau tidak, saya nggak tahu bagaimana mekanismenya. Ya di kabinetnya seperti apa ya. Tapi yang jelas Bu Risma itu juga membagi PKH. PKH itu diatur juga ada jadwal pemberiannya dan itu ditangani langsung oleh Bu Risma. Termasuk ada juga sekarang ini di Kementerian Sosial pembangunan rumah tidak layak huni yang semuanya itu ditangani oleh Bu Risma. Nah itu berlangsung juga dan itu dikerjakan begitu. Dan saya kira data-datanya tetap pasti dari sana. Ada yang penting juga misalnya diketahui oleh kita semua bahwa
ada BPJS Kesehatan gratis, ada beasiswa misalnya yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan. Kalau yang BPJS Kesehatan gratis itu jumlah yang menerima itu adalah 96,8 juta orang dan anggarannya adalah 46 triliun. Saya kebetulan di Komisi 9 dan saya tahu persis bahwa kita semua menyetujui. Nggak pernah ada kita interupsi ya terkait dengan bantuan-bantuan sosial yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat kecil. Karena kita tahu masyarakat kecil itu dapat apa ya selain daripada bantuan-bantuan yang seperti ini. Tapi kalau kata Bu Tata tadi tidak ada kedaruratan seurgensi yang pada saat COVID begitu. Kenapa kemudian terkesan begitu ditancap gas begitu sebelum Pilpres 2024 ini, Bung Saleh? Kalau soal kedaruratan itu kan subjektif penilaiannya. Kalau yang objektif adalah jadwal memang yang sudah ditetapkan oleh DPR dan pemerintah. Dan dalam konteks ini pemerintah dan DPR sama-sama menyetujui. Nah, kalau misalnya mau mengkritisasi yang hal begini, saya kira itu dilakukan di DPR. Sekarang lagi ada masa sidang. Bisa dipanggil menterinya, bisa dipanggil dengan instansi-instansi terkait dengan itu. Nah, di situ dilakukan koreksi jika memang dinilai salah gitu loh. Jadi ini kan tidak, ya teriaknya di luar. Ya kan di luar gelanggang yang semestinya memang ada gitu. Dan gini satu lagi yang soal subjektif ini, saya katakan begini, coba ditanya rakyat dulu sekarang, ya rakyat yang memang ada dalam daftar DTKS itu. Menurut mereka ini sudah tepat apa tidak waktu memberikannya? Pasti mereka mengatakan tepat. Kenapa? Karena memang mereka saat ini membutuhkan. Jangan kita yang merasa mampu seperti ini lalu mengatakan bahwa ini tidak tepat, dipolitisasi dan seterusnya. Apalagi tadi ada pernyataan, rakyat kan sudah pintar katanya. Kalau rakyat sudah pintar ya sudah ngerti bahwa ini dana dari anggaran negara. Rakyat sudah tahu bahwa ini anggaran daripada rakyat yang diambil dari pajak dan seterusnya. Dan itu dikembalikan kepada rakyat. Dan itu kalau itu disebarluaskan, disosialisasikan, masyarakat jadi pintar. Jadi pengaruh politiknya saya kira sangat kecil. Apalagi saya dengar kan di daerah-daerah sudah dikampanyekan juga masif. Nggak usah khawatir bahwa kampanye akan berpengaruh dan seterusnya. Dan itu yang saya kira itu yang betul. Begini satu lagi yang terakhirnya saya katakan, jangan semua hal-hal baik yang dilakukan oleh Presiden Jokowi itu malah dianggap sesuatu yang tidak baik. Dan ingat, rakyat membutuhkannya. Jika misalnya sesuatu yang baik dianggap buruk, nah justru nanti rakyatnya merasa ya ini bagaimana ke arah mana kita mau dibawa. Kita kan mau mengarahkan ke kebaikan, bukan kepada hal yang tidak baik. Baik, Bung Saleh. Mas Michael, Anda sependapat dengan Bu Tata atau Bung Saleh soal bansos ini? Kalau kata Bung Saleh jangan dikait-kaitkan dengan pengaruh politik bantuan sosial ini, Mas Michael. Kalau secara substansi memang ada kebutuhan masyarakat ya. Di tengah ekonomi yang sulit, tentu masyarakat akan terbantu dengan adanya bansos. Dan ini sesuatu yang sudah disepakati di DPR, artinya ada peran berbagai partai politik, peran dari berbagai institusi, sehingga pada saat bansos itu diberikan harus jelas bahwa ini adalah bansos dari pemerintah, bukan dari individu tertentu, bukan dari seorang sosok presiden ataupun siapapun gitu. Jadi itu yang kita perlu garis bawahi bahwa bansos itu adalah bantuan dari pemerintah, dari APBN, dari rakyat sendiri, karena dari uang pajak rakyat. Tapi memang kita juga menjadi catatan adalah prosesnya dan cara-caranya. Kebetulan saya juga pernah di pemerintah juga dan kita paham kalau di pemerintahan itu di awal tahun biasa proses anggaran itu masih banyak urusan administrasi. Tapi kalau kemudian dikebut sehingga bansos itu yang seharusnya biasanya di bulan Maret dan setelahnya dipaksakan untuk di bulan Februari dan dirapel, ya ini menjadi tanda tanya. Apakah bansos itu diberikan sesuai dengan realita kebutuhan di bawah atau ada agenda politik tertentu? Nah ini yang harus bisa dijawab. Nah terkait dengan data, kami juga dapat informasi bahwa data yang digunakan bukan sekedar data dari Kementerian Sosial, tapi juga dari Kemenko Perekonomian. Karena memang sepertinya ada yang tidak clear di kabinet terkait dengan pembagian tugas. Siapa mengerjakan apa, sehingga campur aduk. Bahkan informasi yang beredar juga ada protes sebenarnya dari Ibu Menteri Keuangan terkait dengan anggaran yang digelontorkan di awal tahun ini untuk besar-besaran untuk bansos. Jadi hal-hal seperti ini kan yang membuat tanda tanya di tengah masyarakat. Yang kita harap ada transparansi, ada penjelasan. Karena ini menjadi isu yang liar. Kenapa ada protes, kenapa ada isu bahwa Menteri Keuangan mau mundur. Nah ini kan sebenarnya jadi tanda tanya, apakah ada prinsip penganggaran dan eksekusi anggaran yang baik yang dijalankan, atau ini sekedar kejar tayang, atau ini sekedar kejar satu target karena punya agenda politik yang dikejar yaitu untuk pemilu di bulan Februari ini. Nah jadi kami dari tim Ganjar Mahfud tentu ingin mengembalikan
bahwa berpolitik itu kita harus punya etika, bahwa ada adab, ada proses, ada aturan yang harus kita junjung, yang harus kita hormati. Jangan sampai karena kepentingan politik sehingga banyak hal kita tabrak. Nah itu yang kita mau kembalikan ke. Saya tanggapi ya. Oke, sebentar Bung Saleh, biarkan selesaikan dulu. Itu juga alasan kenapa Prof. Mahfud kemarin sudah mengundurkan diri. Untuk menunjukkan bahwa di tahun politik ini, saya rasa salah satu tema besar dari tahun politik kali ini, dari pemilu kali ini adalah soal etika. Dan itu yang Prof. Mahfud mau tunjukkan bahwa kita harus beretika dalam bernegara, dalam berpolitik. Sehingga terkait dengan program-program pemerintah, jangan sampai itu dimanfaatkan untuk kepentingan politik. Kita harus kembalikan institusi negara sebagai lembaga yang netral, lembaga yang memang dari rakyat untuk rakyat. Oke, Bung Saleh, silahkan. Ya, pertama begini, saya kira ini tudingan yang cukup serius ya yang dilakukan oleh Pak Mikael ini. Jadi gini, kalau ada dugaan penyelewengan dalam proses penetapan bansos tersebut dan juga proses penganggarannya, saya kira itu bisa ditindaklanjuti di DPR gitu. Di DPR itu ada anggota DPR RI dari PDI Perjuangan pemenang pemilu. Ada di sana Nasdem, ada PKB, ada P3 yang bukan ada di 02. Dan saya kira ini sangat serius misalnya kalau ada tuduhan seperti ini. Katanya ada dugaan, ya kan, penyelewengan dan segala macam. Saya kira itu yang perlu dibuktikan sehingga nanti rakyat yang sangat berharap bantuan ini jangan sampai justru dipolitisasi, mereka nggak dapat dari bansos ini, disuruh tunda dan seterusnya. Kemudian apakah ini tiba-tiba pas menjelang pemilu? Saya kira enggak kan. Di awal saya sudah katakan, ini sudah dibicarakan jauh-jauh hari sejak bulan Agustus tahun 2023. Bahkan jadwalnya itu sudah ada. Nah jadi misalnya kalau dikatakan apa mesti sekarang? Ya karena memang sudah dijadwalkan. Kalau dikatakan kenapa ada duitnya sekarang? Kalau yang urusan seperti soal duit dan lain sebagainya itu kan urusannya pemerintah. Kemudian di sana ada Kementerian Keuangan yang memang sudah mengalokasikan jauh hari terkait dengan ini. Nah kemudian begini loh, jadi kita jangan langsung ngomong ini ada asumsi, ada dugaan, ya kan? Yang salah itu sebetulnya bukan bansosnya, Bapak Ibu Saudara. Yang salah bukan bansosnya, bukan pemberian bansos. Yang salah adalah kalau bansos dikorupsi. Saya tanya, siapa yang mengkorupsi dana bansos? Coba dicek. Kalau dana bansosnya sampai ke rakyat itu yang penting, itu yang bagus. Jangan disalahkan. Kasihan rakyatnya. Oke, Mas Michael. Ya kan? Jadi saya kira itu penting sekali. Oke, Mas Michael. Ya, ini kenapa penting sekali ada transparansi dan kita juga berharap bahwa pembagian bansos ini tidak kemudian dijadikan panggung. Karena kita melihat ada kaitan yang erat. Faktanya sekarang ini banyak kegiatan-kegiatan yang dilakukan itu di daerah-daerah yang strategis, Jawa Tengah, Yogyakarta, juga di Banten. Di mana ya kita ya patut menduga ada kaitan dengan kondisi elektoral dari capres-cawapres tertentu. Anda melihat ini tidak murni atau seperti apa kalau? Ya kembali lagi bahwa bansos itu adalah hak rakyat. Bahwa bansos itu adalah kebutuhan masyarakat yang sudah sepatutnya memang wajar untuk pemerintah datang. Tapi kalau kemudian bansos dikaitkan dengan sosok-sosok tertentu, bahkan ada temuan-temuan di lapangan bahwa menuju acara lokasi sudah ada baliho-baliho dari capres tertentu, ini kan wajar kalau kita bertanya, kenapa ini bisa terjadi? Kalau ini terjadi ya artinya apakah bansos ini benar-benar murni untuk masyarakat atau ada agenda tertentu? Kami mendukung tentu dari Pak Ganjar dan Prof. Mahfud ingin agar kita bisa memberikan bantuan yang layak bagi masyarakat supaya masyarakat bisa keluar dari kemiskinan, dan di Jawa Tengah Pak Ganjar sudah juga mengentaskan kemiskinan sebesar 1 juta jiwa yang berhasil ditarik keluar dari kemiskinan. Tentu kita berharap pemerintah fokus untuk pengentasan kemiskinan. Tapi jangan kemudian menjadikan agenda-agenda atau cara-cara seperti yang tadi disebut. Substansinya kita setuju dengan bansos, tapi cara-caranya ini yang jadi pertanyaan sekarang dan butuh transparansi terkait dengan proses dari pelaksanaannya. Oke. Saya jawab. Saya kira pemberian bantuan sosial yang terjadi saat ini sangat transparan. Saya sudah mengatakan, saya tantang kok. Silakan digelar sidang di DPR terbuka untuk melihat transparansi ini. Itu satu. Yang kedua, Presiden Jokowi selama ini juga bukan pas pemilu saja beliau ikut terlibat membagi-bagi bansos ini. Sering juga. Tapi kalau Presiden ngajak nggak sih Menteri Sosial Bu Risma? Gimana? Diajak nggak sih untuk bantuan sosial, pemberian bansos-bansos ini ke Jawa Tengah, kemudian ada juga di Jawa Timur, begitu pada saat pemberian bansos ini sebenarnya Presiden ini mengajak Mensos atau tidak? Saya bukan Menteri Sekretariat Negara ya, yang ngerti jadwal-jadwal para menteri, silakan ditanya. Tetapi saya kira justru itu tanggung jawabnya Bu Risma untuk betul-betul mengecek gitu loh. Gini loh, sekarang berani nggak Bu Risma misalnya mengatakan bahwa ada penyelewengan dalam pemberian bantuan sosial?
dalam transparansi dan seterusnya. Jangan ada tuduhan-tuduhan seperti ini. Justru tuduhan-tuduhan inilah yang mempolitisasi. Gitu loh. Tuduhan ini miring lah, ini segala macam yang benar. Soal etika sebentar, soal etika tadi. Mahfud MD katanya mau mundur sekarang. Saya tanya, ini persoalan etika atau persoalan elektoral? Gitu loh. Kenapa misalnya ketika dia mencalonkan jadi cawapres, pada awal-awal jadi cawapres, kenapa nggak langsung mundur aja? Kenapa sekarang setelah situasi elektoralnya kelihatan bagaimana gambar masing paslon dan penghasilannya, malah justru sebentar, belum selesai. Saya lihat sekarang ini justru malah mundurnya pada saat elektoralnya rendah. Kenapa? Ini kan seakan-akan ini etika semua dikaitkan dengan etika. Masa kita memberi bantuan sosial ke masyarakat dianggap tidak beretika? Dari aspek mana dianggap itu tidak beretika? Saya tanya. Dari kalau soal transparansi, soal ada undang-undangnya, ikuti undang-undangnya. Keuangan negara, ada pemeriksa keuangannya. Silakan. Jangan asumsi-asumsi ini diduga. Emang diduga itu bagaimana konteks diduga? Kita bernegara ini nggak ada duga-dugaan. Yang ada itu adalah kita melakukannya secara baik, melakukannya secara transparan, terbuka, semua orang bisa periksa. Ya kan kalau mau ikut ya silakan. Ya kan dari aspek mana kan menteri-menterinya banyak. Baik, Bung Saleh, saya berikan porsi juga untuk Prof. Lely ya. Prof. Lely, ini Anda melihatnya seperti apa dari segi komunikasi politik, bantuan sosial, kemudian dibagikan oleh Presiden Joko Widodo, kemudian di satu sisi juga ada kemudian yang beranggapan kemudian bantuan sosial ini sebagai tancap gas di Pilpres 2024, murni atau tidak untuk rakyat. Anda melihatnya seperti apa? Kita sama-sama sepakat, bantuan sosial BLT ini memang niatnya memang untuk rakyat. Ya. Pertama, memang kata-kata Adisti soal bantuan sosial itu kita sepakat adanya untuk rakyat. Tapi dari 3 pembicara hari ini saja kita sudah melihat pro kontra itu. Belum lagi di tengah masyarakat, belum lagi kalau kita buka-buka medsos. Itu lebih ramai lagi politisasi bantuan dan sebagainya. Sebenarnya apa yang terjadi hari ini tentang bantuan sosial itu sudah disiapkan dalam teorinya. Namanya pork barrel atau gentong babi, politik gentong babi. Politik gentong babi ini menyatakan bahwa ini ada upaya politik distribusi yang dilakukan dengan menggunakan kebijakan yang populis. Jadi kebijakan populis itu dengan cara misalnya seseorang itu, si tokoh itu menjadi dewa penyelamat yang menyelamatkan kondisi rakyat melalui hibah, bantuan, termasuk bansos lah seperti itu ya. Nah sayangnya itu di dalam teori itu dinyatakan, tapi ada upaya untuk mempersonalisasikan milik rakyat itu, barang rakyat itu seolah-olah milik kelompok tertentu atau milik orang tertentu. Nah barangkali yang diduga oleh teman 01 dan 03 bagian dari personalisasinya itu tadi. Jadi seolah-olah klaimnya itu seolah-olah bantuan itu adalah dari 02, padahal di sana juga memang ada beberapa hal yang terjadi ya, ada gambarnya Gibran itu sudah dibantah oleh 02. Itu memang sudah mana dibantah. Tahu sudah dibantah bahwa itu mungkin dibeli oleh 02 lalu ditempeli gambar Gibran. Barangkali benar tidaknya kita kan tidak tahu ya, itu tergantung mereka-mereka yang berjuang mempertahankan hak konstitusinya melalui kampanye lah yang bisa dilakukan. Tapi memang yang dipertanya itu kenapa Pak Jokowinya turun tangan langsung. Itu pertanyaan juga yang kalau orang bertanya kepada saya juga nggak bisa jawabnya karena saya bukan Pak Jokowi gitu kan. Saya bisa jawab, Bu. Saya bisa jawab. Saya bisa jawab itu. Oke, silakan Prof. Lely. Ya. Sebentar. Nanti Bang Daulay sabar dulu. Nanti Bang Daulay ya. Silakan Prof. Lely. Kita belajar mendengar orang berbicara. Jadi ketika itu dipertanyakan kepada saya bilang saya tidak bisa menjawab. Tapi memang dalam padanan politik-politik praktis itu lazim dilakukan ketika ada seorang pembuat kebijakan itu seperti berpihak kepada kelompok tertentu gitu kan. Nah ketika Pak Jokowi menyatakan bahwa presiden boleh kampanye dong, boleh memihak. Orang seperti menangkap jawaban itu lewat politisasi bansos kata orang kan seperti itu. Kalau saya melihatnya karena semua ada di teori dan bisa dilakukan. Tapi benar, masalah etika ini kan adalah melakukan sesuatu yang baik, tidak peduli apapun hukum yang mengaturnya. Mungkin menurut Pak Jokowi karena ini adalah sebuah kebaikan, nggak peduli saya hukumnya apa, yang penting saya lakukan. Tapi Pak Jokowi lupa, personifikasi Pak Jokowi itu sepertinya berada pada ranah siapa Gibran. Nah itu karena yang tidak bisa dipisahkan ya. Dan itu asumsi itu nggak bisa ditolak, persepsi publik yang mengatakan demikian. Jadi Bang Daulay bertahan dengan argumentasinya silahkan,
teman-teman 01, 02 juga silakan gitu loh. Jadi intinya teori menyiapkan, tinggal kembali kepada orangnya, apakah secara etika bisa dilihat, ya Prof Mahfud dan yang lain-lain, ini semuanya sekarang lagi bicara soal etika semua akhirnya kan. Nah personifikasi dan sebagainya, personalisasi dari barang rakyat yang dianggap dibagikan langsung oleh Pak Jokowi ini memang menjadi masalah bagi kelompok tertentu atau orang-orang tertentu atau masyarakat kebanyakan. Kenapa sih bukan Bu Risma? Itu pertanyaan. Bisa dijawab, saya tidak tahu kata Bang Daulay, saya bukan menterinya yang punya jadwal mengatur. Nah berarti kan harus bertanya ke Pak Jokowi, beranikah Bu Risma bertanya ke Pak Jokowi, kenapa Bapak langsung nih yang bagiin? Kan ini tugas saya Pak, berani nggak? Nggak berani pasti Desti, pasti nggak berani. Jadi mereka ini juga berada dalam ranah teori namanya klienisme. Klienisme ini kan relasi patron-klien antara Pak Jokowi sebagai si patron dan menteri-menterinya sebagai si klien. Nggak mungkin si klien itu melakukan sebuah tindakan yang akan membuat positioningnya berat di mata si patron. Intinya seperti itu. Silakan Bang Daulay. Silakan Bung Saleh. Ya begini, mengapa Presiden harus ikut membagi? Sekarang pertama ya, bukan hanya pembagian bansos yang sekarang Presidennya terlibat. Dari awal dia menjabat jadi Presiden, ini Pak Jokowi sudah ikut terlibat di mana-mana, Ibu. Ya. Jadi itu dari dulu justru yang membuat beliau ini saya kira elektoralnya tinggi, popularitasnya masih tinggi sampai sekarang di akhir periode menjabat itu ya karena ini dilakukan sendiri oleh Pak Presiden. Yang aneh itu begini, kemarin kan ada video juga beredar bahwa Presiden bagi beras di depan istana. Lalu dikatakan politisasi, padahal itu video 1 tahun sebelumnya belum ada capres-cawapres. Dan itu udah dijadikan sebagai berita buruk lah yang kurang lebih seperti itu. Kemudian yang ketiga, sekarang saya tanya, kira-kira apa tadi yang dimaksud dengan pelanggaran yang dilakukan oleh Presiden? Katanya etika, yang penting etika. Jadi melanggar apapun silakan. Mana ada? Kalau ada memang tuduhan terhadap pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Presiden, itu tuduhan yang sangat serius. Kemudian yang keempat, kalau misalnya ini mau dikoreksi, saya sudah tantang tadi kan saya katakan, masing-masing paslon ini masih punya anggota DPR RI. Silakan. Jadi yang katanya tadi Bu Risma pasti nggak bisa bicara. Kenapa nggak bisa? Melalui DPR kan bisa. Ada partai-partai. Silakan dibahas, dipanggil. Ya dipanggil instansi terkaitnya ditanya. Dan di sana itu pasti insya Allah saya yakin itu akan terbuka. Jadi jangan misalnya terlalu misalnya dipojokkan juga ini 02 dan 02. Dalam konteks pembagian bansos itu nggak ada misalnya mengambil katakanlah tim-tim sukses pada ikut di belakangnya Pak Jokowi. Nggak ada. Jadi yang ada itu memang pembagian dan kita pun sebetulnya kenapa seakan-akan kami ini 02 merasa membela ya. Karena memang kita merasa bahwa program ini sudah bagus, sudah baik dan layak dilanjutkan. Nah kami sebagai pasangan calon yang sudah berjanji berikhtiar nanti kalau terpilih insya Allah akan melanjutkan program-program bansos seperti ini. Dan itu selalu diulas pada saat kampanye juga ya. Ya Bung Saleh Daulay ya. Ya, gimana? Dan itu selalu kemudian diutarakan juga pada saat kampanye-kampanye di Paslon 02 ya? Sebelum Presiden Capres Prabowo Gibran bersatu, Prabowo itu sudah mengatakan akan melanjutkan capaian-capaian yang didapatkan oleh Presiden Jokowi. Program-program baik, yang terbaik yang dilakukan oleh Presiden Jokowi akan dilanjutkan dan seterusnya. Jadi ini sebelum resmi menjadi pasangan capres-cawapres ini sudah ada statement seperti ini. Lalu kebetulan sekali Gibran jadi cawapres. Nah inilah yang melebar sebetulnya persoalan ini. Masuklah persoalan etika, masuk persoalan bansos, masuk persoalan. Jadi semua yang dilakukan yang baik oleh Jokowi itu jadi dianggap buruk gitu loh. Ini sebetulnya yang mempolitisasi siapa? Gitu. Prof Lely. Saya baik. juga aneh-aneh aja gitu menurut saya. Oke, baik. Silakan Prof Lely. Kita akui tadi kan, tadi saya udah bilang nih, ada juga teori soal etika itu kan, bahwa melakukan sesuatu yang baik tidak peduli apapun hukumnya. Oke, Pak Jokowi sudah melakukan yang baik. Dan terus terang Bang Daulay dan saya mungkin cukup lama ya menjadi narsum di Kompas TV, udah 12 tahun nih kita Bang. Jadi kita mengawal juga nih Pak Jokowi yang dulu turun ke kantung-kantung kemiskinan dan sebagainya gitu kan. Itu adalah identifikasi Pak Jokowi yang sebenarnya memang suka belusukan dan lain-lain dan seterusnya. Tapi kan fenomena hari ini itu Pak Jokowi itu adalah kepala negara, kepala pemerintahan, pejabat negara yang memang memayungi semua kelompok yang ada di negeri ini. Dia itu adalah bapak kita. Bapak 01, Bapak 02, bapak saya, Bapak Bang Daulay, bapaknya Disti gitu kan.
semuanya memang berkelindang dalam pikiran yang sama. Pak Jokowi ini kalau sekarang ini dianggap melakukan sesuatu seolah-olah memihak pada 02 misalnya Bang Daulay, maka 01 dan 03 menginginkan Pak Jokowi melakukan yang sama. Tapi karena identifikasi Pak Jokowi pada anaknya yang hari ini ada menjadi calon wakil presiden, orang tidak bisa melepaskan politik klienisme yang dibangun dalam posisi ini. Jadi memang bukan soal Pak Jokowi tidak boleh membagikan, bukan. Tapi saat ini kenapa Pak Jokowi tidak menyerahkan saja kepada Menteri Sosial? Bang Daulay pasti juga nggak bisa menjawabnya, saya juga nggak bisa menjawabnya kan. Karena ada tuduhan Pak Jokowi kalau bagi identifikasinya kepada 02 nih, bukan kepada 01 dan 3 juga, padahal itu adalah barang publik yang notabene adalah milik semua rakyat Indonesia. Itu rasa-rasanya seperti itu. Karena ini memang program pemerintah ya. Iya, yang dan harus dibagi. Nah ya Nah ini pertanyaan saya selanjutnya, siapa yang diuntungkan dan juga siapa yang dirugikan? Jangan dijawab dulu, Prof. Lely dan juga paslon 01, 02 dan juga 03, kita jeda dulu. Usai jeda kita akan kembali lagi di Sapa Indonesia Pagi. Terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Indonesia Pagi. Saudara, kita masih membahas soal bantuan sosial yang dibagikan oleh Presiden Joko Widodo. Bahkan kemudian ini yang kemudian menjadi disorot adalah di tengah masa kampanye Pilpres 2024 yang sudah mencapai injury time begitulah ya. Kita masih membahasnya dengan tim sukses dari paslon 01, kemudian 02 dan juga 03 dan juga ada Prof. Lely. Saya ke Bu Tata dulu. Bu, ini kan tahun 2024 alokasi dana bansos ini naik 20 triliun rupiah menjadi 496 triliun rupiah. Dan ini angka ini bahkan pecah rekor begitu ya, dana bansos negara yang diberikan negara ini sepanjang masa begitu. Bahkan nyaris sama dengan pada saat anggaran untuk COVID. Tanggapan Anda, se-urgent itukah kemudian? Ya, memang kalau dilihat dari anggaran, kita melihatnya memang luar biasa yang dikucurkan tahun 2024. Ini hanya terpaut sangat sedikit dengan anggaran tahun 2020 ya, di mana pada saat itu adalah saat COVID. Tahun 2024 ini adalah tahun pemilu, maka saya jadi mengamini apa yang tadi dikatakan Prof. Lely, ini sesuai dengan teori gentong babi tadi ya, yang dimana akan mendapatkan keuntungan elektoral dari incumbent yang membagikan program-program populis, dalam hal ini bansos. Dan siapa yang paling mendapat keuntungan, yaitu paslon yang sangat erat kaitannya dengan incumbent, yaitu 02 ya, di mana di situ ada Mas Gibran sebagai putra Presiden Jokowi. Dan kalau dikatakan bahwa itu tidak politis, ini memang sulit dihindari ya, maksudnya pernyataan itu bahwa ini politis, karena kita melihat bahkan menteri-menteri pun, Pak Zul ya, Pak Erlangga Hartarto ini mengatakan bahwa ini adalah dari Jokowi gitu kan, bansos Jokowi. Nah, padahal ini kan bukan Jokowi secara pribadi, tapi ini adalah pemerintah atau uang rakyat. Dan kalau tadi Bang Saleh mengatakan bahwa ini karena sudah disetujui oleh DPR RI, iya benar anggaran itu sudah disetujui oleh DPR RI, tetapi tentang pelaksanaannya, apalagi ini pelaksanaannya kan tentang kedaruratan El Nino ya, tentunya ini tidak fix angka waktunya, tidak seperti PKH misalnya yang bulanan ya, atau kemudian misalnya yang KIP ya, Kartu Indonesia Pintar, itu kan bulanan ya, business as usual. Tapi kalau kedaruratan El Nino itu tergantung pada kedaruratannya, ada dampaknya apa enggak kan gitu. Nah, kenapa kemudian memilih bulan Februari? Ini kita yang kemudian melihat itu sebagai amat politis karena menjelang pemilu ya. Dan kalau dikatakan tadi Bang Saleh juga mengatakan kenapa nggak dipertanyakan di DPR RI. Padahal sudah disetujui sama fraksi-fraksi juga di sana. Ini kan waktunya kan sangat mepet, tinggal beberapa hari menjelang pemilu, dan tentunya mekanisme di DPR RI akan makan waktu ya untuk mempertanyakan itu, sehingga tentu saja ini akan sulit untuk mekanisme formal, tetapi kan suara-suara ramai dari masyarakat sipil ya itu kan sudah banyak ya, bahkan ICW mengatakan bahwa ini ada kemungkinan untuk konflik kepentingan dan indikasi penyalahgunaan kewenangan. Gitu. Oke, Bung Saleh. Ya, saya melihat bahwa tadi itu ya,
yang pemberian bantuan sosial seperti ini memang sudah sesuai mekanisme aturan perundang-undangan, termasuk penganggaran. Jadi katakan kalau tadi yang disorot itu adalah anggarannya. Nah, saya mau menjelaskan juga bahwa anggaran bansos pada masa COVID itu jauh lebih banyak. Jangan dilihat bansosnya, tapi lihat anggaran untuk mengobati orang yang sakit. Jadi seluruh orang sakit karena COVID pada masa COVID itu ditanggung oleh negara. Dan itu uangnya tentu dari dana kesejahteraan sosial. Dan itu nyata. Dan kenapa Pak Saleh tahu? Ya karena saya memang membidangi masalah kesehatan dan saya tahu persis berapa anggarannya di situ. Ya itu ribuan triliun juga Mbak. Itu sampai 2 tahun ini. Ya 2 tahun kita menghadapi COVID. Dan itu banyak sekali. Nah jangan dikatakan misalnya justru tadi. Nah saya juga heran ya. Kenapa misalnya setiap ada diskusi seperti ini. Malah yang dipojokkan itu malah hanya 02 dan terkait dengan ini. Seakan-akan kita yang ikut mengagendakan di awal. Ikut mensupervisi bagaimana nanti ke depan dan seterusnya soal bantuan-bantuan sosial. Padahal kita sama dalam artian bahwa kita sama-sama kontestan, sama-sama juga adalah peserta pemilu yang tidak memiliki kelebihan apapun sebetulnya dari paslon 1 dan paslon 03. Nah kemudian yang berikutnya, ketika pembagian bansos itu dilakukan kan tidak ada intimidasi kepada masyarakat. Ya sudah kamu dikasih bantuan, tapi kamu harus pilih 02. Saya nggak pernah menemukan itu. Justru kalau mau lihat transparansi dari sisi itu, supaya tuduhan politisasi itu bisa didudukkan secara baik. Kemudian, Bapak Ibu semua perlu saya jelaskan, ada sebetulnya praktek-praktek yang terjadi di masyarakat ini. Saya sekarang berada di Padang Sidimpuan, ibu kota dari kota Padang Sidimpuan, dan ini ibu kota dari Tabaksel lah kurang lebih begitu. Dan saya tahu persis bahwa politisasi yang dilakukan itu bukan hanya oleh paslon 02, tapi juga oleh partai-partai lain. Katakan misalnya ada dana desa. Dana desa itu Pak nggak dicairkan sebelum, nanti pasti akan dicairkan setelah pemilu. Dan ada tekanan di situ. Dan kami bisa menemukan itu. Kemudian ada dana-dana misalnya yang PKH tadi. Itu bukan hanya partai 02, tapi partai yang lain pun saya dengar itu ada yang mempolitisasi dengan cara ya menemui para penerima ya KPM-nya ya keluarga penerima manfaatnya dikumpulin, lalu di situ dijelaskan ini bantuan dari saya, kurang lebih begitu. Nah kalau misalnya Anda tidak memilih saya lagi, ini nanti bantuan akan dipotong. Nah, itu ada bukti. Saya sekarang ini sebetulnya lagi mencari bukti-bukti konkretnya, tapi saksi sudah banyak yang bicara ke saya. Nah ini bukan 02, ya kan, saya sendiri Bapak Ibu Saudara, saya ini mengurus BPJS Kesehatan ini sudah 7 tahun Bapak Ibu. Tapi sampai sekarang saya tidak bisa mengusulkan penambahan anggota kepesertaan BPJS Kesehatan. Bahkan 1 atau 2 orang miskin sekalipun saya nggak bisa. Kenapa? Karena datanya dari pusat. Datanya itu memang dari DTKS itu. Jadi saya kira ini sudah sangat terbuka sekali. Nggak bisa. Kalau mau coba aja dulu, masukin dulu. Bisa nggak usulin sendiri. Dan untuk bantuan PKH dan juga bantuan misalnya katakan BPJS Kesehatan begini. Kita nerima aja. Kemudian begini, satu lagi, ini kenapa kok Presiden Jokowi ikut dan seterusnya? Kan beliau itu adalah pimpinan eksekutif. Dia penanggung jawab dari semua ini gitu loh. Jadi wajar saja jika beliau ikut, dan bukan sekarang saja. Dan terus-terusan kok. Terus-terusan gitu loh. Baik, kita berikan waktu juga porsi yang sama juga ke paslon 03. Silahkan Mas Michael. Ya, justru tadi yang disebutkan oleh Bang Saleh ini menunjukkan bahwa penting sekali supaya negara ini bisa bersikap netral dari atas sampai bawah. Itu kenapa kita perlu teladan, perlu contoh. Jangan sampai ada statement-statement seolah ingin memihak kepada calon tertentu, dan juga banyak gestur-gestur yang diberikan, tampil di publik, tempat-tempat yang dikunjungi, yang mengindikasikan ada arah dukungan yang cukup clear dan banyak diartikan di bawah. Faktanya adalah banyak pihak di bawah sudah mengartikan ada dukungan yang jelas diberikan dan juga disokong oleh negara kepada salah satu calon yang sedang bertarung, yang menurut kami ini menjadi contoh yang tidak baik, dan ini bertentangan dengan etika dan adab dalam berpolitik dalam negara yang sehat. Jadi ini yang kita mau kedepankan, termasuk kaitan dengan bansos. Bansos sekali lagi adalah program pemerintah. Bansos itu adalah satu kebutuhan masyarakat yang dibahas di DPR, betul, disetujui oleh berbagai partai politik karena ada kebutuhan di masyarakat. Tapi kemudian cara kita menyalurkan bansos ini yang harus jelas, harus tegas, bahwa bansos ini adalah dari pemerintah, bukan dari pihak tertentu. Jangan sampai memunculkan narasi-narasi seperti itu. Yang pertama kali munculin narasi seperti itu siapa? Di berbagai forum publik. Ada menteri-menteri yang bilang ini bansos dari presiden, dari mana, kemudian dikait-kaitkan dengan performa dari capres tertentu. Ini yang menurut kami jadi sangat
mengkhawatirkan bagi publik dan juga bagi kami sebagai sesama calon yang bertanding, jangan sampai ada kedekatan yang ditunjukkan di tahun politik. Kita tahu kok ini tahun politik, apapun langkah pasti bisa disalahartikan. Kalau kita sudah tahu ini tahun politik dan bisa misrepresentasi, bisa disalahartikan, ya kemudian jangan melakukan gestur-gestur yang jelas-jelas jadi bisa disalahartikan. Karena begitu sensitif sekali ya. Karena lagi sensitif, betul. Dan saya juga tadi perlu menanggapi statement dari Bang Saleh terkait dengan mundurnya Prof. Mahfud. Prof. Mahfud sebenarnya sudah mau mundur lebih awal. Tapi Prof. Mahfud punya rasa tanggung jawab untuk bisa menyelesaikan tugas-tugasnya dulu, baru mengajukan pengunduran diri. Apalagi di tengah situasi di mana banyak statement-statement dari pejabat-pejabat yang menunjukkan ketidaknetralan dari institusi pemerintah. Itu kenapa pada saat Prof. Mahfud mundur, menyatakan bahwa ada satu etika, ada satu adab, kenetralitas yang perlu dijunjung. Sehingga tadinya memang Prof. Mahfud merasa mungkin sebagai menteri ya tidak perlu langsung mundur, tapi sekarang sudah saatnya. Ini bukan soal elektoral. Kalau elektoral justru mundurnya lebih awal supaya bisa bebas bergerak. Tapi karena ini adalah satu statement, pernyataan, kita harus menjunjung tinggi adab dan etika. Itu yang kita dorong terus di pemilu kali ini. Penting sekali supaya etika ini tetap kita hargai dan kita hormati. Oke, sebenarnya masih banyak pertanyaan saya soal bantuan sosial. Tapi terakhir, karena terbatas waktunya ya, Bung Daulay, Bu Tata, dan juga Mas Michael. Terakhir, kita ke Prof. Lely. Prof. Lely, siapa yang dari pengamatan Anda, dari perspektif Anda, dari komunikasi politik, siapa yang kemudian diuntungkan dan juga dirugikan? Seberapa pengaruhkah kemudian bantuan sosial ini, BLT ini kemudian bisa memberikan insentif elektoral kepada salah satu paslon? Oke, kalau sampai sejauh ini dengan bising-bising komunikasi politik yang terjadi, yang diuntungkan, yang dirugikan Pak Jokowi. Mengapa demikian? Jangan lupa bahwa ketika Pak Jokowi membagikan itu ada narasi dari pembantu yang kebetulan mengiringi mengatakan coba lihatlah ini bantuan dari Pak Jokowi. Narasi itu ada ya, lihatlah bagaimana dia dan sebagainya. Nah, dalam hal ini termasuk ketika Pak Jokowi memberikan bantuan itu kenapa khusus lebih banyak di Jawa Tengah. Jadi ada kecemburuan sosial, ini teman-teman dari Sumatera, para relawan, para aktivis tuh nanya sama saya, Bu Lely bantu dong, bilangin ke Pak Jokowi kami lagi kena musibah nih, banjir, katanya tanah longsor. Pak Jokowi yang sini, kalau yang di Jawa Tengah tuh biar petugas partai yang lain saja katanya gitu kan, atau menteri-menterinya yang lain. Jadi jangan Jawa sentris gitu maksudnya. Nah, maksudnya justru ketika Pak Jokowi membagikan, jadi ada narasi semacam itu yang langsung ditujukan kepada saya. Minta tolong dong dibilangin, Bu Lely kan berteman nih sama teman-teman DPR katanya. Ini mumpung Bang Daulay juga mendengar, Bang Saleh mendengar ya. Jadi kenapa Pak Jokowi tidak turun ke daerah-daerah yang saat ini kena bencana? Mereka ingin Pak Jokowinya yang ada di sana. Jadi bukan di Jawa Tengahnya yang lebih banyak gitu. Saya bilang gimana cara nyampaikan nih, mumpung ada forum nih ya Disti ya. Jadi memang seolah-olah ada personalisasi barang milik publik yang dilakukan oleh Pak Jokowi. Makanya saya bilang yang diuntungkan dan dirugikan Pak Jokowi. Tetapi merembet kepada 02. Sebab ada personifikasi Pak Jokowi pada sosok Gibran yang kebetulan hari ini menjadi calon wakil presiden. Itu persepsi itu juga tidak bisa ditolak. Jadi kalau Bang Soleh mengeluh, kenapa seolah-olah ditujukan ke kami semua? Kami juga berjuang kok dalam kampanye dan seterusnya. Itu tidak bisa kita tampi persepsi publik yang semacam itu. Jadi hari ini bantuan sosial itu memang menjadi seperti politisasi bansos. Atau bansos yang dipolitisasi. Jadi kedua belah pihak mengalami keuntungan dan kerugian juga nih dari pasangan lain, seolah-olah Pak Jokowi hanya membantu 02. Kami ini tidak dibantu, padahal Pak Jokowi juga milik kami. Pak Jokowi kan bapak kami juga yang harusnya berdiri pada semua pihak. Nah, mungkin dengan narasi semacam ini, dengan terlalu banyak dialog publik yang sudah dilakukan soal bansos, setelah ini Pak Jokowi mulai ngerem nih. Kita minta ya, kita nih minta juga nih, saya juga mewakili akademi, teman-teman di forum rektor, di forum guru besar juga udah pada ngoceh nih, tapi memang belum ada yang menyampaikan secara resmi, apalagi ke Bang Soleh misalnya, ke DPR. Tadi masalah waktu, proses di DPR bukan sesuatu yang gampang, jadi kita ngomong aja langsung ke politisinya. Dan mereka apakah bisa bertindak atau tidak, kita tidak tahu. Rasa-rasanya sukar gitu. Memang soal bantuan sosial atau bansos kepada rakyat ini kita sama-sama sepakat ya. Ini memang niatnya baik, programnya baik untuk rakyat. Tapi kemudian jangan sampai ini justru dijadikan alat begitu ya, politisasi bansos atau bansos yang dipolitisasi. Kita harapkan tentu saja rakyatlah terus yang kemudian harus menjadi utamanya begitu ya, Bang Daulay. Terima kasih, Bung Daulay. Kita capek ngikutin debatnya ini, diskusi begini. Oke, baik, terima kasih Bung Daulay bergabung bersama kami, Bu Tata, Mas Michael, Prof. Lely, terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum, selamat pagi. Sukses Bang Soleh, mudah menang lagi.
semuanya, Mbak Tata. Mas Baik, terima kasih. Informasi lain yang juga akan hadir